Ya, kita sama-sama periksa HP kita supaya tidak ada yang berdering. Mungkin masih ada yang lupa. Satu ayat saja hari ini, pagi ini kita hafalkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Sebelum kita membaca dan menghafalkan, saya ingin bercerita, ingin memikirkan kata ini ya, tisu dimakan. Pak, yang benar masa tisu dimakan? Cek bodoh nih Pak, tunggu. Siapa ini yang melakukan? Anak saya yang nomor 2 itu loh, yang umur setahun lebih. Mana tisu kok dimakan? Karena belum tahu, belum mengerti. Ya enggak mungkin lah Bapak Ibu makan tisu. Kalau mungkin ada yang makan tisu, aduh Tuhan, kita sama-sama nangis ya. Kita sama-sama gotong royong. Mengadakan kolekte kedua. Sulit makan sampai tisu dimakan. Perlu nangis ya Pak Eli ya. Kita perlu gotong royong yuk membantu. Tapi ini anak-anak belum tahu, belum mengerti. Berapa hari lalu saya lihat berita, dituliskan di situ dan dikatakan di situ, angka kemiskinan di Indonesia 26.420.000 orang. Sebagian mereka pasti sulit makan, bukan? Saudara bersyukur masih bisa makan tahu tempe, nasi sama kecap sama kerupuk, bersyukur. Berapa banyak orang-orang di dunia ini yang kurus kering, sulit makan, sulit minum. Tisu dimakan karena belum mengerti. Sebelum kita membaca dan menghafalkan ayat ini pagi ini, kita coba ingat perintah-perintah, larangan-larangan Alkitab firman Tuhan yang tertulis. Jangan membunuh. Sudah tahu? Belum tahu? Belum ngerti? Tapi membunuh. Jangan marah-marah sampai berbuat dosa. Sudah tahu? Sudah mengerti? Tapi kok tetap melakukan. Jangan berzina. Sudah tahu? Sudah mengerti? Tapi kok masih melakukan. Anak-anak, orang tua, anak-anak sudah dewasa, belum tahu, sudah tahu. Jangan mencuri, sudah tahu. Tapi kenapa melakukan? Jangan kurang ajar sama orang tua. Hormati orang tua, sudah tahu. Tapi kenapa kok masih kurang ajar sama orang tua? Kok tidak menghormati orang tua? Kita orang tua, dewasa atau anak-anak? Jangan bersungut-sungut. Sudah tahu? Kenapa masih ngomel? Salahkan si A, si B, salahkan Tuhan. Kenapa aku ngalamin ini? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa? Sudah tahu, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Sudah tahu, tapi kenapa masih mengomel, bersungut-sungut? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa kita masih memberi kesempatan kepada iblis? Kita tahu kelemahan kita, tapi kenapa kita terus mencobai Tuhan untuk dekat-dekat dengan pencobaan yang kita akan jatuh? Sudah tahu pasti akan jatuh dengan pencobaan itu.
Kita berkata jangan bimbang, jangan ragu. Orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa dalam dunia ini. Kenapa kita bimbang? Kenapa kita masih mengizinkan kekhawatiran, ketakutan terus menguasai otak kita, pikiran kita? Bukankah Tuhan itu Bapak kita yang tahu yang terbaik untuk anak-anaknya? Kenapa kita masih terus khawatir? Ya manusia masih bisa khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu kita izinkan menguasai kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Alkitab berkata jangan cinta uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Enggak munafik, enggak bohong. Enggak munafik, kita semua butuh uang, betul. Tapi bukan uang segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, bukan. Tuhan sanggup memelihara kita dengan berbagai macam cara melalui siapa saja. Tuhan punya sejuta cara untuk menolong kita, memelihara kita, memberkati kita. Kita semua terdampak hari-hari ini. Kita semua. Seluruh jemaat. Para artis yang biasanya dapat job main film. Tapi berapa banyak yang tidak ada job. Para penyanyi stres juga. Biasanya dapat job nyanyi di mana-mana, manggung di mana-mana. Tapi sebagian besar mereka tidak dapat job, tidak ada pekerjaan lagi. Diam di rumah, dipaksa untuk hidup lebih sederhana. Pendeta-pendeta yang biasanya diundang sana, diundang sini, di gereja-gereja besar, sebagian mereka semua tidak ada job, tidak ada undangan khotbah lagi. Penghasilan menurun bukan? Bisa 50% menurun. Bisa 60% menurun. Dipaksa untuk hidup lebih sederhana. Bersungut-sungut mengomel, mengucap syukur, pilihan di tangan kita. Jangan sombong, sudah tahu? Tapi kenapa masih sombong? Jangan kikir, jangan pelit. Orang kikir, orang pelit tidak masuk surga. Kenapa masih kikir? Jangan munafik, pura-pura rohani. Di depan orang, kelihatan hebat, baik. Suci, kudus, putih, seperti malaikat. Tapi di belakang orang, kayak setan. Sudah tahu perintah Tuhan? Sudah tahu perintah-perintah Tuhan? Sudah tahu kehendak Tuhan? Sudah tahu isi Alkitab? Apa tahu toh? Sudah tahu pentingnya mengampuni, tapi kenapa kita enggak mengampuni? Bapak kita di surga sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak mengampuni? Pak, stop dulu, stop. Janganlah bicara dosa, kesalahan manusia. Sudahlah, manusia kan memang berdosa, memang banyak kesalahan. Sudahlah. Yang penting bicara terus, anugerah terus, kasih karunia terus. Tuhan baik, Tuhan Bapak yang baik, Tuhan Bapak yang baik tidak akan menghukum anak-anaknya. Itu kasih, beritakan itu yang penting. Pak, Bu, kalau boleh saya katakan, kalau gereja ini tidak memberitakan pertobatan, kalau gereja ini tidak memberitakan perkembangan, pertumbuhan, kedewasaan rohani, jangan ke gereja ini. Seorang guru yang baik ingin murid-muridnya itu seperti gurunya. Enggak apa-apa. Aku profesor ya. Aku ingin kamu jadi profesor. Ayo tak biayai kamu sekolah terus. Pinter ingin orang lain pinter. Bagus. Sukses ingin orang lain sukses. Itu orang sukses, orang pinter yang sejati. Alkitab berkata pentingnya kesetiaan. Kenapa kita tidak setia? Alkitab berkata pentingnya berdoa. Kenapa kita
tidak berdoa, kurang berdoa, aras-arasen berdoa, enggan, malas berdoa. Kembali ke tadi ya, tisu kok dimakan. Kita orang dewasa berkata apa? Berpikir apa? Goblok, tisu kok dimakan. Oh iya sih anak-anak ya maklum, harap Nah, lalu kita bandingkan, kita berpikir pengalaman-pengalaman yang tadi tentang bagaimana sikap kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus tentang perintah jangan ini, jangan ini, jangan ini. Bagaimana? Sudah tahu? Masih melakukan? Oh, anak-anak belum tahu. Sudah dewasa? Masih melakukan? Maaf, bodoh. Tidak melakukan, masih melanggar, yang rugi kita sendiri, yang kecelakaan kita sendiri, yang mengalami musibah kita sendiri. Jangan sampai nyalakan Tuhan. Oh Tuhan jahat, Tuhan tidak baik. Buktinya aku menderita sengsara. Loh, karena perbuatan diri sendiri kok. Yakobus 4 ayat 17, yuk kita baca beberapa kali. Kita berusaha menghafalkan ayat ini hari ini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Lagi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Lagi ya, 100 kali ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wow. Ketika saya nonton video orang-orang yang memutuskan untuk menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus, terkagum-kagum ketika membaca, ketika menemukan ayat ini di Alkitab. Wow, ini tingkat kerohanian seseorang yang lebih, ajaran agama yang lebih, bukan sekedar jangan ini, jangan itu, tapi apa? Tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, berdosa. Sudah tahu Tuhan menyuruh memberi, tapi tidak memberi, berdosa. Bukan cuma tidak mencuri loh, tapi Tuhan suruh memberi, tapi tidak memberi, berdosa loh, tidak nurut loh. Jangan dimakan loh. Cuma makan, melarang jangan dimakan, tapi dimakan, itu berdosa loh. Tahu mengampuni, tidak mengampuni, berdosa loh. Ada hukum masuk penjara karena tidak mengampuni, ada. Tapi kan bukankah kita tahu bahwa tidak mengampuni lama-lama benci lama-lama kan bisa membunuh, bukan? Marah terus sampai berbuat dosa bisa membunuh, bukan? Ujung-ujungnya kalau kita biarkan. Dosa kecil kalau kita biarkan lama-lama bisa dosa besar, bukan? Ya memang di satu sisi lain dosa memang dosa, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Tapi secara ya pemikiran lain kan ya kita akui kan, jewit sama mukul lebih jahat mana, lebih berdosa mana ya? Mukul sama membunuh lebih dosa mana? Secara pikiran lain kan memang kita akui seperti itu. Ada hukuman yang lebih ringan, ada yang hukuman yang lebih berat. Kalau kita membaca surat Yakobus ini,
tema besarnya adalah iman itu bisa berhasil guna, bisa sukses luar biasa itu karena tahu dan melakukan. Sebagian orang-orang Jawa tahu ya, kata-kata kalau ilmu itu kalau tidak dilakukan tidak ada gunanya. Ilmu yang dipelajari, tahu, dilakukan, dipraktekkan baru berguna bagi banyak orang. Yang mengerti kan amin. Jemaat, mungkin di antara kita sebagian sedang bertanya-tanya, Tuhan kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Jangan salah berdoa, jangan-jangan apa yang kita minta itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan-jangan kalau Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita minta, kita menyesal. Nah, lebih baik jangan nak, tidak dijawab. Mengerti? Jemaat, pagi ini Tuhan ingatkan, jangan bersahabat dengan dunia. Kalau engkau bersahabat dengan dunia ini, oh Pak, kalau gitu mati ya Pak, nggak usah tinggal dalam dunia. Tetap perlu menyapa orang-orang di sekitar kita, berbuat baik, bermasyarakat, tapi jangan bersahabat. Maksudnya bersahabat itu nempel terus kayak perangko. Ingat kita berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jemaat, ingat, Tuhan mengingatkan kita pagi ini, tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, hormat kepada Allah, taati Allah dan lawan iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Jangan dibalik ya. Dan terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bukan rendah diri ya, minder, aku goblok, aku miskin, aku naik becak, aku jalan kaki, aku di PHK, aku tidak punya pekerjaan. Enggak loh ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan akan meninggikan kamu. Tangkap ini, jemaat. Masalah terbesar manusia bukan kemiskinan, bukan tidak punya uang, bukan tidak bisa makan. Tuhan sanggup rubah itu dalam sekejap. Dia maha kuasa, dia yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang sulit bagi Tuhan? Apa yang sukar bagi Tuhan? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Masalah terbesar manusia kalau tidak mau tunduk sama Tuhan, tidak mau merendahkan diri sama Tuhan. Tidak usah tuntun aku Tuhan, tidak usah pegang tanganku Tuhan. Aku bisa jalan sendiri. Pengalaman aku, pinter aku ini, lulusan luar negeri aku ini. Oh, saya tidak mengecilkan orang yang lulusan luar negeri loh ya. Saya juga ingin sekolah di luar negeri yang sekolahnya lebih berkualitas. Maksudnya hati-hati, jangan sombong. Kepintaran itu titipan dari Tuhan. Kekayaan juga titipan dari Tuhan. Jangan salah gunakan. Yang mengerti katakan amin. Yuk baca sekali lagi. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia detail, rincian, tahu berbuat baik, yang apa, yang bagaimana, kepada siapa. Ayo kita sama-sama pikirkan yuk. Kita renungkan yuk. Iya Tuhan, saya tahu saya harus berbuat baik kepada ini. Sekarang, besok, di sini, di sana. Ayo pikirkan.
keluar dari gereja ini praktekkan yuk. Jangan tunda-tunda. Tuhan mengendaki apa untuk yang harus kita lakukan, kerjakan yuk, jangan tunda-tunda yuk. Yuk kita sama-sama tutup mata. Aku tahu Tuhan betapa pentingnya mengasihi, mengampuni. Hari ini aku putuskan mau mengampuni, mengasihi mertua. Mau mengampuni, mau mengasihi menantu. Mau memperhatikan kebutuhan mereka. Mau melayani mereka. Aku putuskan hari ini mau mengampuni, mengasihi, bahkan memberkati musuh. Orang-orang yang menyakiti, yang mengkhianati, yang merugikan, yang memfitnah, yang membuat aku sengsara hari ini. Aku mau mengasihi, aku mau mengampuni, mendoakan, memberkati, tidak mengutuk. Karena itu kehendak Tuhan, aku mau melakukannya. Karena itu menurut Tuhan baik, aku mau melakukannya. Hari ini Roh Kudus menolong kami semua, seluruh jemaat Tuhan untuk melakukannya. Haleluya. Tuhan sudah mengasihi kami juga mau mengasihi. Tuhan sudah menyenangkan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, aku sulit Tuhan, sulit, gak mungkin Tuhan, gak bisa Tuhan aku ini. Saudara, benar, betul, saudara gak salah, sulit, sukar, mengampuni, mengasihi, memberkati musuh, sulit, betul, tapi itu harus, saudara. Kita harus, penting bagi kita. Kalau enggak malah merugikan kita sendiri. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus yang di dalam kami. Kami mau nurut, kami mau menyenangkan hati Tuhan yang ada dalam hati kami. Jemaat, kita enggak sendiri, Tuhan bersama kita. Yesus Kristus manusia sejati. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, kita juga pasti mampu. Jangan turuti terus kata-kata iblis yang berkata, engkau manusia lemah, engkau tidak berdaya, wajar, maklum, kamu memang manusia, kamu masih ada daging, dijerit masih sakit, wajar, tidak apa-apa. Dalam nama Yesus tolak, saudara. Saudara bisa, kita bisa. Roh Tuhan yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Bisa, sanggup. Tuhan menyediakan semua yang terbaik, lebih dari apa yang kita bayangkan. Tuhan menyediakan yang lebih sempurna, lebih dari yang bisa kita doakan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Dia sangat mengasihi kita. Dia telah menebus hidup kita. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita. Naik ke sorga, menyediakan tempat rumah bagi kita.
Ada hal-hal yang lebih indah yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita di dunia ini sampai dalam kerajaan Allah kekal mulia selama-lamanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk jemaat sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami terima firman Tuhan. Kami simpan dalam pikiran hati kami. Dan kami siap lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami kembali percaya, terus menikmati semua yang terbaik. Berkat rohani dan jasmani. Semua yang terbaik dari Tuhan kami terima. Kami terima, kami terima, kami terima. Oh sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih kami anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, memelihara kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat Tuhan hidup dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa di dalam nama yang kami kenal, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan ya. Tuhan memberkati.